warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar? Insya Allah selalu sehat dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Miss Nila. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi pertemuan lalu. Pertemuan ke-12 ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Kita masih membahas artikel, yaitu bagian kedua. Pada pertemuan ini kita membahas bagian C, penyusunan opini dalam bentuk artikel, serta bagian D, analisis kebahasaan artikel. Penyusunan opini dalam bentuk artikel mengungkapkan opini. Aspek penting dalam menyusun opini itu yang pertama argumentasinya, pengungkapan pendapatnya, ya. Harus didukung data yang aktual. Aktual berarti yang data terupdate, terbaru, terhangat, ya. Terus berisi analisis. Jadi pendapat yang diungkapkan itu berisi yang sudah bersifat analisis. Selanjutnya bersifat subjektif, yaitu pandangan yang berasal dari individu, pandangan yang berasal dari pribadi pemberi opini. Selanjutnya konstruktif, yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang membangun dalam mengungkapkan opininya. Seterusnya memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Itu tadi di bagian argumentasinya. Sedangkan yang kedua, bahasa yang digunakan itu pertama ilmiah populer. Apa maksudnya? Ilmiah populer di sini berarti bahasanya masih bersifat keilmuan, tetapi menggunakan bahasa yang umum yang sering digunakan atau yang mudah dipahami oleh masyarakat biasa atau masyarakat awam. Selanjutnya sesuai sasaran pembacanya. Jadi apa opini yang kita sampaikan tentang remaja? Sasaran pembacanya itu tentang orang tua. Itu tidak menyambung, ya. Jadi kalau opini kita tentang remaja, berarti sasaran pembacanya yaitu remaja juga. Selanjutnya kalimat tidak terlalu panjang. Jadi menyampaikan opini itu tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang panjang, kalimat yang panjang. Itu bakal membuat bosan, ya. Terus mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya komunikatif dan efektif, serta tidak bertele-tele. Tadi saling berhubungan. Yang selanjutnya analisis unsur kebahasaan artikel. Unsur kebahasaannya ada adverbia atau kata-kata keterangan, konjungsi, serta kosakata. Konjungsi itu kata hubung, ya. Itu tadi adverbia. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan. Ini tadi betul, ya. Bisa keterangan pada verbanya, adjektiva atau kalimat, misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Tuh, macam-macam adverbia. Di sini ada adverbia kualitatif. Apa itu? Yaitu adverbia yang merupakan adverbia yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contoh kalimatnya itu Andi merupakan anak paling rajin di sekolah. Yang mana adverbia kualitatifnya yaitu paling, ya. Jadi kata lainnya contohnya paling, kurang, lebih, dan sebagainya. Selanjutnya ada adverbia kuantitatif. Adverbia kuantitatif merupakan makna yang menerangkan makna jumlah suatu benda atau objek. Adverbia yang menerangkan makna jumlah suatu benda. Contoh katanya itu misalnya sedikit, banyak,
kira-kira, dan sebagainya. Ya, selanjutnya ada adverbia limitatif, itu yang menerangkan makna batas pada suatu kata. Contoh katanya itu ada sampai, saja, hanya, dan sebagainya. Selanjutnya ada adverbia frekuentif. Adverbia frekuentif menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh katanya ada kata sering, jarang, kadang-kadang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada adverbia kewaktuan yang berhubungan dengan waktu, yang menjelaskan waktu pada suatu peristiwa. Contohnya misalnya baru saja, segera, dan sebagainya. Selanjutnya ada adverbia kecaraan, itu adverbia yang menerangkan keterangan cara melakukan sesuatu. Contoh katanya misalnya diam-diam, buru-buru, itu ya, dan sebagainya. Hati-hati, itu. Selanjutnya ada adverbia kontrastif itu ya, salah tulis. Itu yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan yang lain. Contoh katanya justru, bahkan, ya, dan sebagainya. Terakhir ada adverbia keniscayaan, yaitu adverbia yang menerangkan kepastian akan terjadinya suatu peristiwa. Contoh katanya ada pasti, tentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi berhubungan dengan ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi atau pendapat, contoh katanya selain itu, misalnya, padahal, justru, dan sebagainya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, contohnya sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, contoh katanya supaya, agar, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Jadi kosakata itu ada istilah umum, aktual, kosakata yang aktual, kosakata yang fenomenal, serta ada kosakata keterangan oposisi. Apa kosakata keterangan umum itu untuk mempermudah pemahaman pembaca. Istilah-istilah umum. Kenapa? Karena tidak semua yang membaca artikel itu orang-orang intelektual, orang-orang awam itu banyak juga yang membaca artikel. Jadi supaya orang-orang biasa, kalangan manapun bisa memahami artikel tersebut. Selanjutnya aktual. Aktual ini mengandung peristiwa yang mutakhir atau up to date. Jadi yang terbaru, tidak ketinggalan zaman, seperti itu ya. Selanjutnya fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Dan terakhir keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Oke, itu saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Itulah tadi penjelasan singkat materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.